Selain BI rate yang ternyata naik 50 basis point, jadi sekarang BI rate-nya jadi 5,25% ya. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan dalam pidatonya bahwa ekspor sumber daya alam Indonesia ke depan harus dilakukan lewat satu pintu melalui BUMN. Jelas sih, ini direspon negatif oleh market ya. Saham-saham emiten batu bara dan tambang mineral kompak turun. Tapi ya ada beberapa saham yang menarik diperhatiin. Tadi waktu Pak Presiden pidato, setelah menyampaikan kalau ekspor sumber daya alam Indonesia ke depan harus lewat satu pintu itu tadi, nggak lama setelah itu membalnya menarik lagi, membalnya lumayan lagi ya. Dan saham-saham itu yang tadi saya perhatikan ada PTBA, Antam, dan TINS. Kita akan bahas dari sisi teknikalnya ketiga saham yang barusan disebut dan level-level mana aja yang mesti dipantau gitu ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Ventrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. IHSG hari ini melemah memang, tapi melemahnya ternyata cuma 0,8%, bukan cuman sih. Ya, melemahnya 0,8% dari yang tadinya sempat turun sampai ke 6215.56 ya, 6200-an tadi turun, bener. Itu bener nggak bohong, 6200-an turun tadi. Tapi ditutupnya di 6318.5. Bukan sesuatu yang bagus juga, tapi setidaknya candle IHSG hari ini jadi candle dengan body kecil dengan shadow atas dan bawah yang panjang. Dan kalau kita zoom out ini di daily atau kita geser ke weekly lah, IHSG tes area support dari uptrend line. Nah, ini tes area support uptrend lainnya. Kemudian kalau kita geser lagi ke daily, ini juga ngetes area-area yang memang mungkin jadi area support, area-area yang dikotakin warna grey ini ya. Jadi harapannya dalam waktu dekat ke depan ada membal-membal. Kita lihat besok terutama di pekan ini ya, kalau ada candle bullish, jadi ada peluang bikin pola-pola bullish reversal dan memungkinkan membal nih dalam waktu dekat ke depannya. Cuman memang membalnya kita nggak bisa expect membalnya jadi mengakhiri downtrend yang udah kebentuk sejak awal 2026 sih. Tetap seperti yang kita bahas kemarin, hati-hati di sekitaran 700-an ini ada gap yang masih direspon jadi resisten kemarin ya. Kemudian di atasnya sedikit ada 6800, 6900 yang area tersebut adalah bekas support kemudian di breakdown dan masih memungkinkan sekali area itu jadi resisten ketika IHSG nyampe sekitar 6800, 6900 lagi. Dan kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan nggak ada ijo-ijonya nih, malah lanjut seperti yang kita bahas kemarin ketika IHSG nge-breakdown 6399, maka ya peluang untuk ke 6000 bullet emang lebih besar sih. Sampai sekarang meskipun candlenya itu cenderung indecision, tapi tetap nggak bisa dibilang ini tanda 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 pembalikan arah ya. Kita masih bisa bilang ini kalau IHSG-nya masih jalan turun OTW 6000 sampai ada tanda pembalikan arah. Jadi kesimpulannya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, tetap hati-hati. Pesannya tetap sama, strategi exitnya itu dijalanin ya, entah mau pakai trailing stop loss, take profit dipasang semuanya langsung boleh. Mau dipantengin terus eksekusi manual juga nggak masalah. Yang penting gimana caranya bisa exit dan nggak ngerasa telat exitnya gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini, jadi meskipun ya hari ini IHSG lumayan roller coaster. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan yang tadi sempat kita bahas waktu live trade pagi. Ada 3 saham yang mau saya bahas di sini ya. Saham pertama yaitu Bull. Tadi itu dibahas waktu live trade pagi, bener. Waktu live trade pagi kita sempat bahas ya, oke lah ngantri 402, 404, 402, 400, 402, 404 gitulah. Kemudian ya sempat naik ke 414. Lumayan lah buat trading fast trade gitu ya, beberapa menit 15 menitan, 15-20 menit terjual di 412, 414. Jadi ya happy cuan poolnya, mudah-mudahan udah di take profit meskipun misal tadi dapat barang di 402 dan belum dijual sampai penutupan hari ini, masih ada cuannya sih. Mudah-mudahan buat yang belum jualan ya, mudah-mudahan besok masih
bisa naik ya, ada hijau-hijaunya, ntar tinggal siap-siap jualan di sekitar 430-an. Mudah-mudahan bisa naik. Happy cuan dulu bro-nya. Yang kedua, IRSX. IRSX tadi kita sempat bahas itu area 420, 422, 424 boleh dibeli untuk fast trade. Di jam 10-an lah ya, 10.15-an waktu live trade pagi dijemput, kemudian langsung naik, ternyata nggak pakai lama, sekitar 15 menitan setelahnya nyampe 440-an, 440, 444, 446 disamperin dan kempes lagi. Tadi cuman ya incer buat fast trade doang ya, dari 422 naik ke 442 itu juga lumayan, 20 perak gitu kan. Intinya sih happy cuan. Dan untungnya hari ini tutup di 440. Jadi buat yang belum jualan juga masih ada cuan, tetap bisa happy cuan gitu ya. Tinggal pasang pengaman di 430. Jadi misal tadi dapat barang di 422 atau 424, kejual di 430 masih aman, masih ada cuannya. Itulah, pasang trailing stopnya dulu buat yang masih ada barang. Next, yang ketiga, TINS. Nah, TINS ini waktu tadi Pak Presiden sambil pidato nih, kita dengerin dengan seksama live trade sambil nobar Pak Presiden pidato. Kita sempat bahas si TINS. Si TINS itu tadi kita spill di sekitar 3.000, 2980, 2990 sampai 3.000 lah ya. Kemudian tadi juga dibahas targetnya nggak banyak, incer 3150, 3160 aja dan disamperin. Mudah-mudahan udah pada jualan karena ini sempat ada inside bar, kemudian di breakdown, setidaknya 3080 kejual, itu juga nggak rugi harusnya. Mudah-mudahan udah kejual setidaknya di 3150. Jadi ya happy cuan TINS ya. Meskipun buat yang tadi beli dapat barang di 3000 pun terus sampai penutupan masih ada barang, ya masih cuan sih. Cuman ya kempes gitu ya, tinggal dikit. Ya. Next, berikutnya kita bahas stock ideas kemarin. Oh ya, happy cuan TINS-nya ya. happy cuan lagi. Stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama ESA. Stock ideas kemarin ya benar, ada 3. Yang pertama ESA. Strateginya ngantri 680, 685. Buat yang ngantri di 680 sih nggak dapet ya. Yang pasang antriannya di 685, saya nggak tahu pada dapat atau nggak, karena low hari ini persis di 685. Kalau cuma Noel doang dan antriannya masih cukup di bawah, yang dapat itu sih. Masih mau diantrin di 680 juga nggak masalah. Stop loss masih sama kalau tutup di bawah 655 gitu ya. Dan target 740. Sebenarnya target dari strategi yang kemarin ditulis itu udah disamperin hari ini. Sayangnya nggak dijemput aja itu order belinya. Mudah-mudahan sih ketika nanti jemput 680 kemudian membal, nggak cuma berhenti di 740-an ya, bisa ke 790-an. Ini ada gap yang belum ketutup juga kan di situ. Kemudian berikutnya yang kedua ada Bumi. Strateginya beli 168, hari ini tutup 167, ya jelas udah dapat barang mestinya buat yang pasang order beli atau ngantri di 168, karena tadi juga sempat turun sampai ke 156. Tapi selama nggak turun dan tutup di bawah 155, masih aman disimpan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membal, dan targetnya kita incer area 190-an dulu ya. 190-an sampai 196 lah, situ area situ dulu. Kemudian yang ketiga ada WIM. Strateginya beli di 1705, 1700, hari ini disamperin dan dapat barang. Ya kemarin sih berapa ya? 1700 ya bener. Karena hari ini juga sempat turun sampai 1665 sih. Jadi mestinya buat yang pasang order belinya itu pagi tadi ya dapat sebelum market buka gitu ya, mestinya dapat. Selama nggak tutup di bawah 1640 aman. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke 1860-an ya. Oke, next kita bahas beberapa saham yang menurut opini pribadi saya menarik, yang berhubungan dengan ya pidato presiden tadi ya. Yang ekspor sumber daya alam satu pintu, yang menurut opini pribadi saya ini menarik karena rasanya sih nggak terlalu ngaruh ya ke beberapa saham ini. Dan ya memang nggak langsung diberlakukan sekarang sih. Gosipnya berlaku nanti di tahun 2027. Tapi ya kita lihat dulu aja lah. Sekarang dari sisi teknikalnya. Pertama PTBA. PTBA sebenarnya ini
udah di mapping 2620 itu area beli, tadi ternyata cuma disenggol doang 2620 dan membal. Kemudian area ini adalah area resisten, bekas support yang kemudian di breakdown dan hari ini masih direspon jadi resisten. Ya, menariknya adalah si PTBA, kalau ternyata dalam waktu dekat ini ada turun-turunnya, kita masih bisa incer lagi buat beli, incer dividennya kah atau cuman cari capital gain-nya kah, nggak masalah karena ya dia kan langganan bagi dividen lumayan ya. Kemudian dia juga tambang batu bara dan batu baranya banyak diserap di dalam negeri, jadi ekspornya juga nggak terlalu banyak, jadi mudah-mudahan nggak terlalu signifikan kalau aturan pemerintah yang tadi disampaikan Pak Prabowo itu sudah berlaku. Jadi kesimpulannya kalau misalnya pengen beli PTBA, area beli yang menarik pertama di 2600-an ya, selama nggak turun tutup di bawah 2570 ini masih menarik. Kalau ternyata di breakdown itu 2570, tungguinnya itu karena ada kemungkinan nyamperin ini lagi ya, ada kemungkinan nyamperin 2400-an lagi, jadi saya lebih pilih area 2400-an. Buat yang udah punya barang, hati-hatinya karena hari ini naiknya langsung ngetes area resisten di 2840 nih. Jadi geser ke intraday untuk setting atau taruh trailing stop atau update stop loss-nya. Mungkin tadi ada yang beli di 2600-an sekian gitu ya, 2640, 2650, 2660, mungkin ada yang beli di situ. Trailing stop boleh pasang di 2740 untuk pengaman, atau stop loss-nya update aja di situ biar lebih aman gitu ya. Kemudian yang kedua, TINS nih. TINS hari ini udah kasih cuan, happy cuan buat yang tadi sempat beli dan mudah-mudahan udah pada jualan. Buat yang tradingnya cuman untuk intraday gitu ya. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah pertama, strukturnya uptrendnya belum selesai artinya ya karena dia belum turun tutup di bawah 2800, artinya uptrendnya belum selesai, belum ada perubahan struktur di sini, kecuali dalam waktu dekat dia turun tutup di bawah 2800, maka uptrendnya sudah selesai, uptrendnya udahan dan ada potensi terkoreksi lebih dalam, bisa jadi ke 2000 atau malah lebih bawah 1500-an kali. Tapi mudah-mudahan 2000 terus membal. Di sebelah kirinya sih kosong ya. 2000 sih. Mudah-mudahan nyampe 2000 dan membal kalau breakdown 2800. Tapi selama nggak turun tutup di bawah 2800, maka masih tetap ada peluang untuk naik, dan naiknya hati-hati ketika udah nyampe ke area 3400-an, 3460, 3500-an, 3560. Nah, ketika udah nyampe di area ini, perhatiin di sini ini adalah area yang beberapa kali direspek oleh harga, direspon ya, harga mantul jadi resisten di sini, kemudian di breakout jadi support, di breakdown lagi, dan di sini direspek lagi, ini jadi resisten. Nah, maksud saya adalah ketika harga nyampe 3560 lagi, masih sangat memungkinkan area ini jadi area resisten 3460, 3560 situlah. Mudah-mudahan sih 3560, 3600 disamperin gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Antam. Nah, si Antam nggak jauh berbeda. Kenapa? Karena ya dia selama nggak ke bawah 2800-an, 28 berapa nih? 2770 sorry. Selama nggak ke bawah 2770, ini masih tanda kutip oke, kita masih bisa intip, masih bisa pantau, masih bisa ngarepin membalnya gitu ya. Kecuali turun ke bawah 2770, uptrendnya udahan, ada potensi turun lebih dalam 2000 bulat atau bahkan lebih bawah 2000 bulat sih memungkinkan sekali dites ketika ternyata turunnya sampai breakdown 2770 itu. Dan hari ini mulai dari kemarin sih itu ngetes area yang memungkinkan sekali direspon jadi support, dan terbukti dari kemarin dan hari ini harga membal, artinya ya memang 2900-an masih direspon jadi support ya. Hari ini candlenya ada di dalam range candle hari sebelumnya, artinya inside bar. Ada potensi rebound sih, apalagi kalau dalam waktu dekat ke depan ini si Antam naik ke atas 3230, maka peluang untuk lanjut membal itu jadi makin gede. Pertama tujuannya ya ini siapa tahu lancar ke
area gap 3360. Di atasnya lagi ini ada area yang masih sangat memungkinkan jadi area-area resisten di 3800-an ya. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke sana lah. Setidaknya 3600 lah ya, 3600 ini setidaknya disamperin dulu. Nah, 3600 mudah-mudahan disamperin dulu, baru abis itu kalau udah nyampe situ amankan posisi pakai trailing stop loss, dinaikin gitu ya. Itu bebas. Buat yang baru pengen beli, mau nggak mau sementara ini stop lossnya ya di bawah 2770 karena ini level kuncian di sini sih sementara ini ya. Atau angka gampangnya kalau kita mau angka yang gampang diingat, tanda kutip gampang diingat itu 3000 lah. Selama stay di atas 3000 rasanya sih masih oke nih diperhatiin ya. Kalau udah stay di bawah 3000 ya tadi, apalagi breakdown 2770 rawan ke 2000 bullet itu sih. Itu ya. Kemudian sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini saham yang di request cuma satu, yaitu Enzo. Oke, Enzo bisa dibilang ini uptrend. Cuman konteksnya kalau misalnya sudah punya barang, ya mudah-mudahan udah punya barangnya itu modalnya bawah gitu ya. Kalau modalnya atas 90 ke atas ini agak susah karena sekarang bukan agak susah sih. Cuman ini kan hari ini inside bar nih. Hari ini ada di dalam range candle kemarin. Kalau ternyata dalam waktu dekat ini breakdown 83, maka nggak menutup kemungkinan setidaknya ngetes 76, 76, 78 itu sih. Cuman selama nggak ke bawah 67, peluang untuk naik lagi tuh tetap ada. Ngarepin naik lagi, balik lagi ke 80-an, 90-an itu masih tetap ada. Jadi untuk dalam waktu dekat ke depan ini level yang dipantau adalah 83. Breakdown 83 itu hati-hati buat yang udah punya barang. Buat yang pengen banget belinya sekarang, yaitu sama sih stop lossnya di 82 atau lebih bawah dikit gitu ya. Cuman saya pribadi kalau misalnya pengen beli, lebih milih area sini sih, paling nggak 76, setidaknya 78 lah ya. 76 ke bawah juga oke, 76, 75 itu oke. Stop lossnya 66 gitu. Itu sih, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Next kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Kamis 21 Mei 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama ada DGWG. DGWG hari ini tutup di 340, jadi candle yang menarik nih ya. Candle hijau, body kecil tanpa shadow atas dengan shadow bawah yang sangat panjang gitu kan. Dan kemudian kemarin kalau sempat ada strategi yang belinya sekitar 348, 346, dan hari ini nggak tutup di bawah 336 dari kemarin sih, nggak tutup di bawah 336, itu bagus, jadi masih bisa di hold. Buat yang belum punya dan minat pengen beli 340 boleh langsung beli, stop lossnya ya di bawah 316 aja gitu ya. Targetnya kita incer 414 lah, 412, 414 itu. Kemudian saham kedua ICBP. ICBP sebenarnya saham yang pernah masuk dalam list stock ideas beberapa waktu yang lalu, dan 6775 udah disamperin ya level entry-nya. Buat yang udah punya barang mah hold dulu aja. Buat yang belum punya, karena hari ini tutup di 6750 dan masih ada di area beli, ini bisa langsung dibeli selama nggak turun dan tutup di bawah 6650 ini masih aman. Jadi stop lossnya kalau tutup di 6625 atau lebih bawah. Targetnya kita incer target TP1 di 7,5. Mestinya bukan mestinya sih, kemungkinan besar kalau berhasil naik ke atas 7200 ya. Ini kan berarti jadi double bottom nih. Peluang untuk nyampe ke 7600 itu jadi makin gede. Tapi benar-benar hati-hati karena 7600 masih berpeluang sekali untuk jadi area resisten gitu ya. Next yang ketiga ada Raja. Nah, si Raja beberapa kali dibahas waktu live trade entah pagi entah siang. Area 3500-an itu jadi area beli, 3560 boleh, 3500 pula juga boleh. Selama enggak turun dan tutup di bawah 3150 sih. Jadi ini stop lossnya 3140 ya. Itu masih oke sebenarnya si Raja. Jadi kalau misalnya
udah punya barang mau di hold dulu sih nggak masalah. Yang belum punya mau beli langsung di 3540 boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 3150 ya. Targetnya pertama incer 4450 4500 dulu aja. Mudah-mudahan sih bisa lebih, tapi realistis dulu aja karena beberapa bulan terakhir ini kan terlihat range-nya ya sekitar 3150 atau 3170 sampai 4800 sampai 5000 ya. Anggap aja range-nya di situ dulu. Jadi meskipun target TP1 dari setup yang udah kebentuk ini ada di 5800-an, tapi nggak ada salahnya kita nargetin di 4450 sampai 4600 atau sampai 4800 dulu gitu ya. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.